Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sebelum mendengarkan dan menyimak tausiah ini, silahkan tekan like, subscribe, dan sebarkan juga tausiah ini kepada handai tolan, saudara, dan yang lain. Mudah-mudahan dengan menyebarkan tausiah ini, kaum muslimin muslimat semuanya bisa mendapatkan pahala berdakwah, menyebarkan keilmuan. Sebab menyebarkan ilmu adalah salah satu cabang iman dari yang 77 cabang. Selanjutnya, setelah bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, naik lagi malaikat Jibril dan baginda Rasul ke langit yang keempat. Yang mana langit keempat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min nuhasin, dari tembaga. Lalu malaikat Jibril kepada juru kunci pintu langit yang keempat minta dibukakan pintu. Sebelum dibukakan pintu oleh penjaga langit yang keempat, terlebih dahulu ditanya, siapa engkau? Siapa yang bersama engkau ya Jibril? Maka dijawablah oleh malaikat Jibril, aku Jibril dan orang yang menemaniku adalah Muhammad. Dan Muhammad dan aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik ke langit yang keempat. Setelah mendengar penjelasan daripada malaikat Jibril, akhirnya juru kunci langit yang keempat membukakan pintu. Ternyata Masya Allah, di langit keempat itu baginda Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril mendapatkan ucapan selamat, marhaban ahlan hayyahullahu ta'ala min akhin wa min khalifah fa ni'mal ahu wa ni'mal khalifah. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya, man hadza ya Jibril? Siapakah ini? Sabda malaikat Jibril, inilah Nabi Idris alaihi salam. Qad rafa'ahullahu ta'ala makanan aliyya. Setelah diberitahukan bahwa orang yang ada di depan adalah Nabi Idris, akhirnya baginda Nabi SAW mengucapkan salam, dan salamnya dijawab oleh Nabi Idris alaihi salam dengan ucapan marhaban bil ahis sholih wan nabi sholih. Dan Nabi Idris mendoakan kepada baginda Nabi SAW bi khairin, dengan doa-doa yang terbaik. Sehingga Masya Allah, kita telah mengetahui bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang paling pintar. Orang yang pertama menjahit baju adalah Nabi Idris. Orang yang pertama membuat alat peperangan, pedang, tombak dan sebagainya adalah Nabi Idris alaihissalam. Sehingga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit yang keempat. Dan Nabi Idris alaihissalam dalam satu hikayat telah dimasukkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga walaupun belum hari kiamat. Itulah keistimewaannya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu malaikat Jibril dan baginda Nabi SAW berangkat lagi naik ke langit yang kelima, yang mana sabda ulama, langit yang kelima ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari perak. Ketika baginda Rasul dan Jibril mau naik dan mengetuk pintu langit yang kelima, ada pertanyaan. Pertanyaan tersebut sama halnya pertanyaan di langit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masya Allah. Selanjutnya bertemulah baginda Rasulullah SAW dengan sosok laki-laki di langit yang
5 ini, yaitu baginda Nabi Musa bin Imran. Masya Allah, Nabi Musa adalah putra daripada Imran. Sebab zaman Nabi Musa itu ada 2 Musa. Yang pertama Musa bin Imran adalah utusan Allah. Yang kedua adalah Musa Samiri, musuh Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Musa Samiri ini adalah salah seorang anak zina. Seorang wanita melahirkan anak, lalu anaknya disimpan di tengah-tengah hutan. Karena apa? Karena malu kalau punya anak tidak punya suami, akhirnya disimpan, dibiarkan aja. Sehingga yang memberi makan dan memberikan air setiap hari adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Musa Samiri dewasa menerima juga, konon katanya yang telah didengar oleh Musa Samiri, apabila telapak kuda malaikat Jibril menginjak satu tanah dan tanahnya dijadikan patung, tentu akan bisa berbicara. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tugas yang baru dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam, maka Bani Israel diurus oleh Nabi Harun alaihissalam. Ketika diurus oleh Nabi Harun alaihissalam, datanglah sosok Musa Samiri dengan membawa patung anak sapi yang terbuat dari tanah, dan tanahnya itu pernah diinjak oleh telapak kaki kuda malaikat Jibril sewaktu malaikat Jibril mengantar minuman yang keluar dari jari-jari malaikat Jibril dan diminum oleh si Musa Samiri dan berkata, mengaku sebagai Tuhan. Maka Bani Israel itu salah satu suku alias bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihi salam mengucapkan selamat datang, dan baginda Rasul pun membaca salam kepada Nabi Musa dan dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa pun mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan doa-doa yang terbaik. Itulah pertemuan Nabi Musa dan baginda Rasul dan malaikat Jibril di langit yang ke-5. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, nantikan video berikutnya pertemuan baginda Nabi dengan siapa, dan pertemuan malaikat Jibril di langit yang ke-6 dan ke-7. Silahkan tunggu di waktu dan kesempatan yang sama. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.